penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukit, Bapak Raja SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan ini, saya selaku moderator dan Ibu Eli Ulfa akan menyampaikan materi berbagi praktik tentang budaya positif. Yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Raja SPD, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan terutama pada bersama-sama memanjatkan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas selawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kita membawa kita dalam beberapa ini. Yang kami hormati para bapak dan ibu Dewan Guru SMA Bukit, kemudian Ibu Rektor selaku guru bergerak dengan Ibu Mania dan Ibu di dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu guru bergerak ini adalah salah satu topik yang begitu dipopulerkan di Kemendikbud pada saat ini. Bahkan setiap sekolah sudah dihitung persentase daripada yang menjadi guru bergerak ini, karena salah satunya untuk mendorong perubahan pendidikan di Indonesia ini pada saat ini adalah melalui guru bergerak. Dengan guru bergerak ini banyak titik-titik permasalahan yang harus kita ubah dengan menggunakan guru bergerak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti contohnya pada saat ini, jangankan untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi PLT kepala sekolah saja, ini kalau tidak ada sertifikat guru bergerak, tidak bisa lagi. Makanya beberapa kepala sekolah diberhentikan kemarin karena ini harus berasal dari guru bergerak. Juga di SMA 1 Bandar kemarin itu Pak Widodo karena selaku pengawas, kemudian pada Pak Ibu ini ditawarkan, Bapak pilih ke kepala sekolah atau ke pengawas. Ya, Bapak Widodo lebih memilih ke pengawas, sebab kalau di situ paling kurang pengawas harus ditinggalkan dan bisa nanti Pak Widodo harus kembali ke guru. Nah, sedangkan untuk menjadi pengawas itu harus dari guru bergerak melaju ke kepala sekolah, dari kepala sekolah baru bisa masuk ke pengawas. Itu triknya sekarang. Makanya oleh karena itu kepada rekan-rekan kerja, coba ini masih ada kesempatan untuk kita mengikuti kegiatan guru bergerak ini. Jangan hanya kita yang tiga ini, karena jujur saya katakan mungkin sekolah kita inilah yang terpaling sedikit dengan SMA 1 Gajah.
yang mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kemudian sekedar gambaran Bapak dan Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan. Untuk ke depan, kita menjalani suatu perubahan itu harus mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Makanya di Aceh Utara ini mungkin 90% gurunya sudah terlibat sebagai guru penggerak. Khawatirnya saya, kalau Bapak dan Ibu keteledoran nanti masalah guru penggerak ini, karena sudah ada isu-isu saya dengar, tapi isu itu belum bisa saya pastikan karena suratnya belum ada. Kalau lah nanti sertifikasi berkaitan dengan guru penggerak, ini baru bergerak. Ini yang kita khawatirkan. Ini kita khawatirkan karena seperti banyak sekali, termasuk Pak Bukhari menyampaikan hal sama seperti itu. Karena kan sertifikasi ini kan tunjangan. Karena itu Nadem kayaknya nggak akan berhenti dari Menteri Pendidikan. Nadem nggak akan berhenti. Kalau Nadem diberhentikan nanti dari pendidikan pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, bagaimana menindaklanjuti tentang program yang dibuat nanti Prabowo sama Gibran ini. Makanya ini saya katakan terus Bapak dan Ibu sebab kalaupun nggak ingin jadi ketua sekolah, tapi kita coba. Tapi saya kan tidak bisa bikin rektor. Tapi kan belajar kan bisa. Kita meminta bantuan dari kawan juga tidak masalah. Tapi kami di kepala sekolah tidak boleh lagi ikut. Kenapa Pak Sono ikut, Pak Rudi ikut? Orang itu ikut dari guru. Tapi kalau kami, karena NUKS sudah ada, kan itu cuma kekuatan kami. Pak Konadi, Pak Islam, kemudian beberapa kawan lagi, itu ada NUKS. Tapi ini kan yang NUKS sudah ada, guru penggerak juga tidak ikut, dan beberapa kawan ini sedang menekancing akhirnya. Karena sudah itu tadi hadir salah satu syarat untuk menjadi PLT kepala sekolah harus dari penggerak. Kemudian syarat untuk menjadi pengawas dari guru penggerak masuk ke kepala sekolah dan kepala sekolah baru bisa masuk ke pengawas. Tidak boleh lagi seperti dulu. Nah dulu kan itu lebihnya kan langsung dari guru CTS ikut jadi cawas kemarin terus lulus. Makanya Pak Widodo kemarin lebih memilih jadi pengawas itu sebab ya kalau dia dipendidikan saya Pak Janji di sekolah sempat di Paris saya jadi guru kemana saya menempuh lagi katanya Pak dan saya guru penggerak tapi Pak kan juga boleh ya boleh juga Bapak ini kita tidak khawatir dengan Pak Widodo. Jadi dia salah satu Bapak dan Ibu kita harus mengikuti kegiatan perkembangan daripada penggerak ini karena ini salah satu program yang untuk difavorkan oleh Menteri Pendidikan kita untuk merubah atau melaju daripada pendidikan kita di Indonesia ini sehingga ke depan anak-anak kita bisa menyetarai dengan pendidikan negara lain. Ini salah satu istimewaan daripada ini. Kemudian harapan kami selaku kepala sekolah juga kepada Bapak Ibu dan kita tolong berikan motivasi dan bangkitkan kepada kawan-kawan kita yang belum ikut bergerak supaya bisa mengikuti kegiatan ini. Misalnya Pak Sedikir karena ini memang sudah memakai tes tapi tidak lulus. Ada nanti suatu saat bagi Bapak ini nanti ada tantangan kerajuannya. Karena kalau sekarang ini kalau sudah ada senjata guru penggerak itu bebas sekali tidak ada istimewa sekali kan Pak Darus ya dia cukup istimewa itu diperhatikan dengan keadaan sekolah yang begitu mudah difasilitasi karena mempunyai senjata. Dan tidak mungkin lagi ditempatkan ke sekolah terpencil itu mustahil itu Bapak tuh karena dia memang punya senjata. Ini salah satu kelebihan
pada satu Bapak itu lebih awal jemputnya itu, sehingga waktu berhenti ke bandar pun Bapak itu kemudian salah satu syarat untuk bisa menjadi kepala sekolah SMA Unggul dan mereka berasal dari sekolah penggerak, maka dari komite penggerak. Bapak ini berasal dari komite penggerak, jadi nggak mungkin lagi bapaknya akan menghayati bagaimana saya bilang bersidang, itu tidak mungkin lagi dua BRI. Jadi mau itulah salah satu kelebihan. Tapi kalau seandainya di kita ini hari itu ada, saya juga nggak tutup mulut, pasti saya ajukan. Bahkan Pak Daru juga ditanyakan sebagai saya itu. Saya pun mengajukan itu. Pada itu bergerak. Kemudian dari itu yang menjadi bisa bergerakan itu kan almarhum Jamila, Ibu Hikmah, kemudian Pak Rumada, yang lain guru bergerak, Pak Marjan guru bergerak, nah di bimbingan ya, di bimbingan. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk ini sekali lagi cobalah kita bergerak terus dari motivasi apa ibu tentang bergerak ini ada angkatan 12 ya, angkatan 12 yang dibuka ikuti tes. Nanti kalau misalnya apa kan boleh minta bantuan dengan Ibu Babila dan Kak Mati, jangan terus kita membebankan diri kita sendiri. Kalau tidak mana mungkin itu, karena kalau tidak bahu membahu, ya 90% kita nyebut. Mereka kalau 90% sudah bergerak. Tinggal ini yang sedang mau melanjutkan Pak Mitra dengan Mulai. Nah, tinggal itu. Jadi kita terus sedikit gitu kan, terus sedikit mohon diikuti perkembangan ini. Baru dengan adanya sertifikat penggerak ini baru kita bisa istilahnya punya senjata lah. Senjata kalau sudah ada sertifikat itu sertifikat apa harus pada itu sebesar apapun belum jatuh katanya dia nggak pakai safety. Bukan istimewa sekali. Berjuang terlebih dahulu sehingga matinya dia dapatkan. Diperhentikan dari masa bandar yang begitu besar sekolahnya, kemudian diubah penggantinya juga Isma Unggul. Jadi mungkin lagi dia akan ditempatkan bulan atau tidak mustahil. Jadi seperti itu maunya kalau kita Bapak Ibu dengan adanya sertifikat ini, karena sertifikat guru bergerak kita tidak bisa bermain-main, kita tidak bisa untuk memperoleh sertifikat ini kita cuek-cuek saja begini-begini, itu tidak bisa. Cuman tadi kata saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, kalaulah nanti misalnya ada peraturan dari Kemendikbud, sertifikasi itu akan berkaitan dengan guru bergerak. Tapi karena ini sudah kami dengar izinnya, hanya tinggal tadi di surat, itu belum tahu. Pekerjaan seperti kata Ibu tadi, ketika sudah keluar suratnya baru kita bergerak. Jadi jangan lagi. Jadi coba usahakan Bapak dan Ibu ya, sampai tidak kita menjelaskan itu. Jadi demikian kata pengantar Bapak dan Ibu untuk ini lanjutkan dari Ibu Lurah dan sertifikasi ini. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya menyusul juga kawan-kawan yang lain untuk mengikuti bergerak karena saya masih ada kegiatan. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dengan ini mengatakan untuk dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan materi oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Eli Olga SPD. Ada Ibu, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak Ibu sedikit kami menyampaikan tentang kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan di CGP Angkatan 11 Benar Meriah. Kebetulan kami adalah salah satu dari peserta CGP tersebut. Jadi kami sudah mempelajari ada 4, masih satu modul Bu, dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Jadi ini adalah kegiatan tugas kami akhir dari modul 1. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ini adalah slide yang kami tampilkan tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sehari-hari yang kita lakukan dalam kegiatan kita Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, hal ini sudah pernah kita lakukan di sekolah kita. Mungkin saja kita tidak menyadarinya. Yang mana yang sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, kami perkenalkan, ini adalah fasilitator kami yang membimbing kami dalam kegiatan CGP ini. Kemudian Bapak ini asalnya dari Serui Bapak Ibu. Jadi Bapak ini lewat Pikon saja kami dibimbing. Kemudian ada pengajar praktik Pak Onat yang dasarnya itu Bapak ini dari guru penggerak juga Bapak Ibu. Kemudian tes menjadi pengajar praktik. Kemudian ini kami sebagai masih calon Bapak Ibu, kami mohon dukungan dan bimbingannya dari senior-senior kami untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya supaya apa yang kami harapkan dapat tercapai. Ini saya masih sebagai calon anggota guru penggerak Bapak Ibu, belum resmi menjadi GR-nya, guru penggeraknya belum. Masih banyak yang harus kami lakukan dan kami mohon dukungan dan arahannya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini yang kami lakukan Bapak Ibu, yang proses pembelajaran di guru penggerak. Konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar kita Bapak Ibu. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas guru, segitiga restitusi. Dari yang kami sebutkan ke-8 ini, menurut Bapak Ibu, yang mana yang sudah kita lakukan? Apakah sudah semua kita lakukan yang ada di slide kami ini Bapak Ibu? Perubahan paradigma belajar kita. Kalau dulunya kita dalam proses pembelajaran kita masih menggunakan kurikulum KTSP Bapak Ibu ya. Jadi perubahan itu sudah ada terjadi. Kapan? Ya sekarang. Yang kita mengampu dalam konsep kurikulum merdeka. Jadi perubahan itu sudah kita lakukan. Kemudian disiplin positif, apalagi yang kita lakukan? Dalam kegiatan pagi itu anak-anak terstruktur dalam proses kegiatan paginya. Jadi itu termasuk ke dalam disiplin positif yang terstruktur yang kita lakukan di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita tanamkan kepada peserta didik kita? Kalau dari kegiatan pagi Bapak Ibu, apa yang sudah kita tanamkan? Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kita berikan? Boleh Ibu Kasihani memberikan satu gambaran contoh nilai kebajikan yang dilakukan oleh peserta didik kita? Iya, pembacaan Yasin. Itu salah satu nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan kepada peserta didik kita. Dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan, mau itu dari gotong royong, kerjasama yang baik, kemudian saling menghormati, sosial dengan lingkungan, dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Itu termasuk kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah terprogram atau terstruktur yang sudah kita buat di sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Dan ini akan kami jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut Bu Maila. Ya,
ini adalah gambaran dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan di sekolah ini semua tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Ini adalah gambaran dari profil Pancasila ini, terbentuklah sebuah visi dan misi sekolah kita. Jadi pembuatan visi dan misi sekolah kita itu dasarnya dari sini, Bapak Ibu. Dari pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiri berdia. Yang ini sering disebut oleh Bu Salinda. Jadi ini yang harus kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu, sehingga peserta didik kita akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu kegiatannya apa? Ya kegiatan seperti kegiatan pagi kita. Kemudian mandiri. Mandiri itu contohnya apa? Bertanggung jawab terhadap diri sendirinya. Dia nggak boleh terlambat. Siswa ini nggak boleh terlambat. Aku tidak boleh telat datang ke sekolah. Itu salah satu kemandirian dari peserta didik kita. Kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global. Yang kita lakukan kemarin itu di kegiatan Karnaval itu termasuk kemana, Bapak Ibu? Kalau boleh kami tahu, di profil pelajar Pancasila ini masuk kemana dia, Bapak Ibu? Ya, kegiatan yang kita lakukan itu hampir keseluruhannya patokannya di kegiatan profil pelajar Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan itu induknya di sini, Bapak Ibu. Mau kita membimbing anak kita supaya kreatif, kemudian berpikir kritis, itu induknya di profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjut slide berikutnya, Ibu. Ya, miskonsep tentang teori kontrol. Ini teori kontrolnya ilusi, Bapak Ibu. Persepsi yang salah atau keliru tentang suatu hal yang sebenarnya. Ilusi ini adalah gambaran yang salah, Bapak Ibu. Guru mengontrol peserta didik seharusnya seperti apa, Bu? Sekarang kita setiap paginya itu harus mengontrol peserta didik. Karena kenyataan yang ada di sini dengan yang ada di lapangan itu 180 derajat perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belajar di sini, itu seharusnya kegiatan pagi itu tidak ada lagi kita kontrol peserta didiknya. Makanya patokannya semua itu tadi bergantung kepada profil pelajar Pancasila. Andai kata kita siap dengan profil Pancasila, Bapak Ibu Dewan Gurunya, maka siswanya juga harus siap. Maka hal ini tidak akan terjadi. Yang semua kegiatannya harus dimanajeri, harus dikontrol oleh gurunya tanpa ada rasa mandiri yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kita lanjut, Bapak. Ya, ini mengubah paradigma yang tadi supaya stimulus respon dan pendekatan teori kontrol kita itu dapat. Yang pertama yang stimulus responnya, realita yang kita hadapi di lapangan itu kebutuhan kita sama. Bapak Ibu, kebutuhan kita sama. Terus yang bisa membedakan itu yang mananya? Pada dasarnya kebutuhan kita itu tidak sama. Misalkan kebutuhan kita sama, di teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Misalkan Bu Lusma dengan saya, kalau dikatakan realitanya itu sama-sama guru, berarti sama-sama mempunyai kebutuhan yang sama. Tapi kalau sudah masuk ke pelajaran, otomatis berbeda. Kebutuhan Bu Lusma dengan kebutuhan saya itu berbeda. Kenapa? Karena tuntutan daripada konsep guru mata pelajarannya. Jadi kebutuhan antara satu dengan yang lain itu
ada perbedaannya, walau sama-sama sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita di lapangan kemarin itu tidak ada satu orang pun yang melihat melihat kita bukan guru SMA 1 Bukit. Mana Bulus Mahul bukan guru SMA 1 Bukit ya? Tak di Bulus Mahul lah SMA 1 Bukit meningkat, bukan. Tapi orang melihat seluruh Dewan Guru SMA 1 Bukit itu berperan untuk menyukseskan kegiatan 17 Agustusnya. Bukan individu yang dilihatnya, tetapi keseluruhan. Boleh kita lanjut, Bu? Ini hanya sekedar gambaran contoh, ada beberapa. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, andai kata peserta didik kita ada yang mendapatkan prestasi, kalau di disiplin positif ini reward tidak dianjurkan Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa reward ini akan memacu siswa tersebut untuk tidak mau bekerja keras lagi. Aku setelah mendapatkan prestasi ini otomatis dilulukan, dibanggakan, dihormati. Ini akan menurunkan minat belajar yang akan datang. Kalau seandainya reward yang kita berikan itu secara berlebihan. Tapi kalau untuk memacu semangatnya boleh-boleh saja, sekedarnya saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Ananda kita di rumah mendapat peringkat 1, terus kita janjikan, Ibu, Ina mau belikan abang sepeda, Ina mau belikan abang motor. Itu tidak dibenarkan Bapak Ibu, karena ini akan mengurangi keinginan dia untuk berkembang lebih tinggi lagi tentang kemampuan yang ada pada dirinya. Jadi istilahnya memanjakan kemampuan anak ini untuk mengeluarkan potensi yang ada di dirinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan secara umum atau secara universal Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Yang pertama contohnya adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Kemudian ini ada program yang keduanya internasional yang usianya 3-12 tahun. Bapak Ibu, yang pertama tadi yang sudah kita pelajari di sekolah kita tentang profil pelajar Pancasila. Ini apakah sudah kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, yang menyangkut tentang profil pelajar Pancasila. Sudah? Sudah. Kemudian yang 3-12 tahun ini apakah sudah kita lakukan? Karena program ini dilakukan, kalau bisa Bapak Ibu lihat, kenapa orang-orang barat, kenapa orang-orang dari luar sana dari kecilnya sudah dijuruskan dengan pendidikannya, bukan penjurusannya diambil di jenjang SMA-nya. Inilah yang diambil orang itu Bapak Ibu, kurikulumnya. Jadi kurikulumnya itu PYP, program internasional, yang dimuat mereka dari usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi di kita ini tidak berlaku Bapak Ibu. Kalaupun ada yang berlaku, itu sekolahnya internasional. Jadi kalau di daerah kita khususnya, ini program ini belum ada kita lakukan. Karena apa? Karena keterbatasan dari fasilitas kita, dari kemampuan orang tuanya, kemudian dari sekolahnya juga. Jadi ini diberlakukan untuk sekolah-sekolah internasional. Jadi pengalaman usianya itu dari kecil sudah ditempa dengan satu jurusan, bukan
pengambilan jurusan di jenjang SMA-nya. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang, kemudian memberikan hal-hal terbaik terhadap dirinya dan orang lain. Itu sudah kita lakukan juga di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan, Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ini yang sebenarnya yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagai seorang guru, apa yang kita inginkan terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu? Keberhasilan dari siswa atau dari peserta didik kita itu sendiri. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai seorang guru adalah melihat peserta didik kita bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Itu yang penting. Kemudian memiliki tujuan dan memiliki usahanya dalam mencapai atau mengejar cita-citanya. Kita lanjut, Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi kita perspektifkan dalam satu kelompok itu seluruh peserta didik kita harus menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Tapi dari itu kita bagi lagi kebutuhan manusia yang menjadi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, peserta didik kita atau kita sendiri membutuhkan bertahan hidup. Untuk mempertahankan hidup, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Pertamanya tentunya makanan, supaya kita bertahan hidup. Kemudian pakaian kita, kemudian tempat tinggal yang aman dan nyaman. Apabila kebutuhan yang pertama ini sudah kita dapatkan, insya Allah kebutuhan berikutnya akan terpenuhi juga. Apa itu? Kasih sayang. Misalkan Bu Nani butuh nggak dengan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah kita khususnya, Bu? Yang saya rasakan sekarang ini, Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan, sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan ini. Inilah yang saya terima, Bapak Ibu. Sebuah hati dari kasih sayang rekan-rekan sejawat saya. Jadi ini sangat, kalau sudah bertahan hidupnya sudah saya dapatkan, insya Allah kasih sayang dan rasa diterima oleh Bapak Ibu akan saya dapatkan juga. Contohnya yang mana? Ya ini contohnya kegiatan yang kita lakukan ini, saya mendapatkan kasih sayang dan support semangat yang tinggi dari Bapak Ibu yang saya rasakan. Kemudian penguasaan ini adalah harga diri atau keinginan untuk dianggap memimpin prestasi atau merasa diakui atau didengar. Pengakuan ini tidak harus kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang teman, sebagai seorang adik, sebagai seorang anak. Ini harus ada. Andai kata keluhan siswa kita tidak kita dengarkan, otomatis mereka akan tidak menerima kita, Bapak Ibu. Jadi dalam proses pembelajaran itu harus ada timbal baliknya. Guru mendengarkan siswa, siswa akan mendengarkan guru. Begitu juga yang saya sampaikan. Mungkin dalam hal ini kegiatan penguasaan ini tidak dominan dia sebagai pimpinan kita, antara ibu dengan anak, antara kakak dengan adik, antara orang tua dengan saudaranya mungkin. Jadi penguasaan itu tidak dalam ruang lingkup yang kecil. Kemudian kebebasan. Peserta didik kita pada saat melakukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu, kita berikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Bu, kami ingin kalau ibu masuk itu beri kami waktu untuk tanya jawab. Misalkan, Bu, kalau kami masuk ibu itu jangan ibunya merepet-merepet, Bu ya. Misalkan. Jadi komunikasi antara peserta didik dengan gurunya itu harus terbuka supaya proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan peserta didik dan apa yang dituju oleh gurunya. Jadi ketercapaian proses pembelajaran itu
kemudian kesenangan. Dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, misalkan seperti saya ini, butuh nggak kita rasa senang itu? Kalau di kelas, kalau misalkan monoton materi saja yang kita sampaikan dengan peserta didik kita, otomatis mereka akan mengantuk, mereka akan merasa bosan. Jadi rasa kesenangan ini harus kita berikan kepada peserta didik kita, bukan hanya kepada mereka, kita juga butuh. Jadi apabila kita happy dalam pembelajaran, maka apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak Dewan Guru akan cepat tercapainya, akan cepat ditangkap oleh anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ya, ini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi 5 dasar yang kita butuhkan tadi, disinilah akan mendapat masalahnya Bapak Ibu. Kalau 5 dasar kebutuhan manusia tadi tidak terpenuhi, maka di sini akan mendapat kegagalan. Salah satu saja kita tidak dapatkan yang 5 tadi. Misalkan saya pergi dari rumah itu membawa beban yang cukup luar biasa, maka dampak beban yang saya bawa dari rumah itu pada saat masuk ke kelas imbasnya kepada siapa? Kepada peserta didik. Maka saya gagal dalam mengaplikasikan kebutuhan 5 dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan harian kita ini, semua yang kita lakukan itu adalah kasus. Setiap kita masuk kelas itu adalah kasus. Setiap kita masuk dengan siswa itu adalah kasus. Tinggal bagaimana kita menentukan kasus itu besar, kecil, atau sedangnya, atau sama sekali kasus itu kita hapus. Memang sudah tidak ada lagi. Ini ada studi kasus yang kami tampilkan, Bapak Ibu. Kami bacakan. Raka merupakan salah satu siswa yang sering berulah di dalam kelas. Sering kita jumpai, Bapak Ibu ya. Kemudian ketika belajar, ia sering meminta izin keluar kelas dengan alasan ingin ke toilet. Padahal ia pergi ke kantin. Ini kasus Bapak Ibu yang kita alami sehari-hari. Kemudian ketika ia kembali ke dalam kelas, maka teman-temannya bersorak. Kegirangan, ia pun merasa bangga. Ini udah dari toilet, padahal dari kantin. Sering ya, Bu, katanya dia ke toilet, Bu, tapi saya nampaknya tadi di kantin. Jadi disorakin, merasa senang dia. Apakah hal ini termasuk ke dalam 5 kebutuhan manusia tadi? Gagal, Bu ya. Tidak senang pada tempatnya. Jadi kegembiraan dia itu disoraki, menurut dia itu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya proses kasus ini adalah kegagalan dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi kebahagiaannya itu tidak sesuai dengan tempatnya untuk melakukan kegembiraannya. Kita lanjut Ibu di kasus kedua. Lanjut aja Bu, nanti biar ya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kita sebagai guru butuh nggak akan motivasi ini? Butuh. Kita sebagai seorang guru sangat membutuhkan motivasi, apalagi peserta didik kita. Jadi kita dapatnya dari mana motivasi? Dari teman, dari rekan sejawat, dari Bapak Ibu Dewan Guru, dan dari pimpinan kita. Andai kata motivasi ini kita dapatkan, otomatis semangat mengajar kita akan meningkat. Kemudian kalau siswa kita, dari mana dia motivasinya? Dari Ibu Bapak Dewan Guru. Jadi semangat ini harus kita tampilkan kepada diri kita sendiri dan kepada peserta didik kita. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian motivasi ekstrinsik dan motivasi
intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu tadi yang saya bilang sebelumnya Bapak Ibu, saya butuh motivasi. Misalkan dari Bu Rusma, itu berarti luar diri saya. Saya butuhnya dari Bu Pera, dukungan dari luar diri saya. Sedangkan intrinsik, saya memotivasi diri saya supaya saya bisa, saya mampu. Jadi kebutuhan motivasi ini ada dua. Tidak cukup dari diri sendiri. Apabila diri sendiri down, maka kita butuhnya dari orang lain. Kemudian untuk menjadikan ini semua harus ada kerjasama dengan siapa? Dengan rekan sejawat dan menanamkan konsep saya harus bisa. Orang lain mampu, kenapa saya tidak mampu? Maka timbullah motivasi dari dalam diri. Kita lanjut, Ibu. Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi, Bapak Ibu. Ini yang sering disampaikan oleh Bu Salinda. Apa sih sebenarnya hukuman dan apa sebenarnya konsekuensi dan restitusi? Jadi hukuman tidak terencana, tiba-tiba peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Sekarang apakah hukuman ini bisa kita lakukan Bapak Ibu? Contohnya, pada kegiatan pagi, siswa datang terlambat. Sudah, kita Ibu Bapak piket di gerbang. Kemudian siswa datang dengan keterlambatan 15 sampai 20 menit kegiatan pagi di lapangan. Mereka tiba di sekolah. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ternyata selama ini saya pun salah Bapak Ibu. Ini tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman itu datangnya secara tiba-tiba. Win, ambil sampah. Win, post up. Win, baca surat ini. Win, ini yang disebut dengan hukuman Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Jadi datang hukuman itu secara tiba-tiba, tidak terencana. Ya jelas tidak terencana, karena siapa yang piket dia yang bertanggung jawab atas keadaan di lapangan. Maka apa yang baik bisa dilakukan oleh Bapak Ibu itu yang dia lakukan. Ternyata itu setelah kita belajar budaya positif Bapak Ibu, itu tidak dibenarkan. Kemudian konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi adalah terencana. Kalau tadi hukuman tidak terencana, konsekuensi terencana. Kemudian peserta didik dibuat tidak nyaman, sifat guru selalu memonitor peserta didik. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi terencana. Apakah dari yang ketiga ini nanti bisa kita lakukan? Kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Kemudian ini di sini ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi dirinya sendiri. Jadi selama ini Bapak Ibu, kalau siswa itu terlambat, kita pergi ke rumahnya, home visit. Abang kenapa nggak datang Bang? Kita yang menawarkan solusi kepada peserta didik itu. Abang itu kalau mau ke sekolah, bangunnya harus cepat. Dan itu tawaran semacam itu ternyata tidak boleh kita berikan Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan adalah menggali informasi dari peserta didik, bagaimana dia menemukan solusi terhadap dirinya sendiri. Tawaran kita itu tidak berlaku. Kenapa? Kalaupun berlaku, kita tidak akan bertahan lama. Karena bukan dia yang menginginkannya, tapi kita yang menginginkannya. Jadi selama ini yang kita lakukan, kategori terlambat, supaya kamu tidak terlambat, supaya pekerjaanmu selesai tugasnya, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita dikte anak itu. Terkadang apa yang kita sampaikan tidak connect dengan dia, walaupun tujuan kita itu bagus, walaupun tujuan kita itu baik, tapi dia tidak meresponnya. Dia meresponnya hanya dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu dia kembali ke habitat awalnya. Maka penawaran ini tidak boleh kita lakukan.
Jadi kita apa? Kita gali informasi dari dirinya, kita gali, kita koreksi apa yang dia inginkan, maka akan terwujud apa yang dia inginkan. Dan apa yang kita mau, insya Allah akan terwujud. Ini kami setelah belajar ini Bapak Ibu baru tahu. Sebelumnya sama juga yang kami lakukan, yaitu tadi hukuman, konsekuensi, tanpa harus menanyakan kamu itu kenapa dulu. Kita lanjut, Ibu. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Dari gambar ini apa yang dapat kita cerna Bapak Ibu? Kita seorang guru menjadi seorang penghukum bagi peserta didiknya. Kemudian membuat merasa bersalah peserta didik kita. Kemudian kita itu sebagai pemantau. Kamu itu, itu yang kita lakukan Bapak Ibu dan kami lakukan. Terus cukup jarang kita itu menjadi teman untuk siswa kita. Dan dari kelima ini, posisi apakah yang paling tepat yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada itu manajer. Jadi tugas dari masing-masing penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan teman, yang paling bagus itu kita lakukan Bapak Ibu adalah sebagai seorang manajer. Manajer ini bisa peserta didik konsultasi ke kita dan kita menanyakan apa kemauan peserta didik itu tanpa mengurangi tujuan yang ingin kita capai Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, guru sebaiknya menjadi seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum, bukan sebagai seorang pembuat merasa bersalah terhadap peserta didik kita. Kalau saya dulunya Ibu, Bapak, kalau sudah perasaan saya anak ini menyesal, itu akan berdampak baik kepada dirinya. Ternyata tidak Bapak Ibu. Penyesalannya itu datang hanya sebentar saja, kemudian akan kembali lagi dengan perilaku yang tidak benarnya tadi. Kita lanjut, Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Contohnya Bapak Ibu. Ini udah terlambat nih, kamu bolos di jam pelajaran Ibu. Sekarang pergi ke tiang bendera hormat selama 1 jam. Sebelum selesai habis jam Ibu, tidak boleh. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada? Pernah? Oke. Pernah kita lakukan hal ini. Jadi setelah proses pembelajaran ini ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Kamu itu jangan bolos lagi. Bapak piket loh. Nanti kalau kamu bolos, Bapak yang kena dengan atasan. Pernah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi mengajak anak itu untuk kerjasama yang baik dengan kita. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu jangan lakukan ini, tapi kamu tetap melakukannya. Bapak kecewa loh sama kamu. Bapak pikir, Ibu pikir kamu nggak seperti itu, tapi nyatanya, jadi membuat rasa bersalah anak itu. Dia telah mengecewakan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dari kelima ini, yang manakah yang seharusnya kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita menanyakan dulu kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, kamu udah salah nih nak. Menurut kamu salah nggak kerjaan kamu? Salah Bu. Kalau menurut kamu salah, jadi seharusnya itu kamu bagaimana? Nah itu yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Ibu pun dulu pernah melakukan hal yang sama dengan kamu, tapi sebaiknya kasih solusinya, dan solusi itu datangnya dari dia. Sebaiknya kamu itu seperti apa? Bukan yang 4 yang di atas tadi yang kita lakukan Bapak Ibu, tapi kita lakukan menanyakan dulu dia kenapa, bagaimana, kemudian apa solusi yang bisa memperbaiki dirinya dari dia
tawaran dari kita. Kita lanjut video itu Bapak Ibu. Ini contoh 5 posisi kontrol Bapak Ibu, bisa kita lihat. Jangan pipis ya. Kamu maunya apa? Nggak tahu. Rurut. Nah, berarti dia kunanya apa? Kita sebagai kita dulu kok. Nggak bisa di off. Nggak bisa di cut. Mana sih? Nanti di edit sendirian. Ini langsung sejam ya. Jum langsung jum. Enggak. Ini di sana. Bingung kamu terlambat. Jajan inilah dia dahulunya. Udah stres. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ternyata videonya tidak bisa kita putar. Posisi kontrol apa? Sebagai posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan nanti kami tampilkan Bapak Ibu slide-nya. Dari apa yang kami sampaikan tadi, ini ada beberapa slide yang menyatakan rasa kecewa. Jadi kalau Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Posisi kontrol yang manakah yang dari kelima ini kita tempatkan ini Bapak Ibu? Masalah ini. Saya kecewa. Saya kecewa kamu itu seperti ini. Kenapa kamu terlambat nak? Kenapa kamu masih bolos nak? Dari posisi kelima yang tadi kami sampaikan, termasuk kemanakah ini Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah atau sebagai teman? Membuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Jadi hal ini apakah bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tidak. Kemudian berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukan. Jadi termasuk di posisi kontrol manakah? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, penghukum Bapak Ibu ya. Jadi hal ini, kalimat ini sudah tidak bisa lagi kita gunakan terhadap peserta didik kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Iya, itulah yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Saya pun setelah masuk kemari baru tahu ternyata ini tidak boleh. Nah, ya, iya, karena ini Bapak Ibu, andai kata seorang peserta didik itu kita lihat menggunakan handphone Bapak Ibu, itulah perbandingannya metode kita yang dulu kita terima dari orang tua kita dengan metode yang sekarang kita terima untuk mengajar kepada peserta didik kita. Kalau dulu ada orang tua kita melihat kita main handphone, berhentikan handphonenya, cukup 2 kali kalimat itu kita tidak akan melakukannya lagi. Tapi kalau sekarang andai kata ada peserta didik kita di dalam kelas, kita lihat memainkan handphone, cukup kita mengatakan, nah kamu simpan dulu handphonenya, kita akan melakukan proses pembelajaran. Begitulah sudah pergeseran dari metode orang tua kita dulu dengan proses pembelajaran yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu. Benar atau salahnya kami tidak bisa menjawab Bapak Ibu karena masih dalam tahap proses pembelajaran. Itu yang kami dapatkan dan itu yang akan kami sampaikan. Jadi salahkah orang tua kita dulu mendidik kita dengan
sedikit otoriter? Tidak. Kenapa kami bilang tidak? Inilah hasil dari keotoriteran orang tua kita dulu. Kita bisa berhasil dan kita bisa duduk di tempat ini atas dedikasi orang tua kita yang dulunya membimbing kita secara otoriter. Tapi apakah salah yang disampaikan pemerintah sekarang kepada kita? Saya tidak berani menjawab Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. Kalau saya melihat begitu, memang yang ditawarkan oleh pemerintah sekarang itu Mereka belajar, Bu. semuanya serba merdeka. Mau sampai ibu ya? Kalau saya pribadi, pendidikan yang dulu itu lebih mendidik daripada yang sekarang. Ya. Kenapa? Kalau dengan yang seperti sekarang ini, anak-anak yang bertingkah tadi itu kita tidak boleh dengan sistem restitusi, tetapi dengan sistem pendekatan. Kalau orang yang zaman dulu yang lebih cocok dengan sistem pendekatan itu, menurut saya. Tetapi orang zaman dulu malah dididik dengan yang lebih keras. Nah, anak-anak yang sekarang dengan melihat karakternya, terutama yang kita yang sudah di SMA misalnya, dengan yang seperti itu kita pendekatan sepertinya, apakah sudah ada sebuah penelitian atau studi kasus yang menghasilkan bahwa itu sudah berhasil, kan? Dengan adanya program guru penggerak yang sudah beberapa tahun. Itu satu. Yang kedua, seandainya yang ditawarkan oleh program guru penggerak itu siswanya sudah dimulai dari SD. Barangkali siswa yang SD yang sekarang yang 12 tahun yang akan datang baru kita menikmati. Nah, tapi kalau yang sekarang ini yang sudah duduk di bangku kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMA, dengan yang tadi itu kita lakukan, rasanya di lapangan itu hanya berapa persen. Nah, itu jadi permasalahan. Semakin kita rasanya dia tidak menerima, apalagi dengan kemasan dua HP mawetnya diurus banget. Oh ya, keren ya, sebelum ngebaliknya langsung. Nah, itu yang terjadi. Nah, tetapi tuntutan sekarang ini harus seperti itu. Kira-kira apakah ada solusi? Apa yang harus kita lakukan? Kita menghadapi siswa yang seperti itu. Mungkin kembali lagi ke model anak background. Saya memang modelnya sekali bilang pun ya Allah, itu kan udah memang tingkat ekonomi orang tua. Nah, itu salah satunya faktor. Tapi ke model-model berenome rumahnya mereka pernah kuno ya. Merah gitu. Iya, Bapak Ibu terima kasih dengan diskusi kita. Jadi pertanyaan ini bukan hanya muncul dari Bapak Ibu. Jadi pada saat kami melakukan pikon, kemudian pada saat proses pembelajaran ICGP ini sudah kami sampaikan Bapak Ibu. Ternyata apa yang kami sampaikan di sekolah kita itu tidak jauh-jauh bedanya dengan sekolah yang lain, hampir keseluruhannya. Maka pemerintah hadirlah di sini. Ini yang kami dapatkan informasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi siswa itu tadi balik lagi ke posisi 5 kontrol itu tadi Bapak Ibu. Kita usahakan pendekatannya sebagai seorang manajer terhadap peserta didik kita itu. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah ini dari background yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda. Maka hadirlah pemerintah mengeluarkan program CGP dan pesertanya itu bukan dari tingkat SMA saja Bapak Ibu, bahkan dari PAUD. Jadi andai kata sekarang kita lakukan proses pembenahan seperti ini, mungkin apa yang dikatakan oleh Bu Ainal tadi, 12-15 tahun yang akan datang baru kita dapat mendapatkan hasilnya Bapak Ibu. Jadi harapan kami kita mampu untuk berdaya saing tinggi dengan program pemerintah yang sudah ditawarkan kepada kita. Tidak hanya kita bisa mengkritik, tapi kita juga bisa menjadi orang yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kami apa yang disampaikan Bu Enal tadi, Bu Astri sudah kami sampaikan. Bapak, bagaimana kami bisa mengatakan apa yang Bapak inginkan terhadap peserta didik kami, sedangkan anak negeri rumah Hinome, anak ini tidak ada di rumahnya tidur. Jadi pada saat dia mau berkonsultasi dengan orang tuanya tidak hadir untuk memenuhi apa yang anak tuh inginkan. Ada beberapa orang tua saja yang peduli mungkin dengan dunia pendidikan. Kewajiban utama dari orang tua itu yang sekarang kita alami adalah mencari
bagaimana anak ini bisa sekolah dengan perekonomian yang bagus. Kalau masalah psikologinya, mentalnya itu urusan nomor sekian. Yang penting anak ini bisa sekolah. Jadi mungkin itu gambaran sedikit dari kami Bapak Ibu. Mungkin lain kali kalau ada dapat informasi lagi kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan kalaupun ada informasi untuk bagaimana cara mengembangkan atau membimbing anak supaya lebih baik lagi, mungkin ada dari Bapak Ibu, kami sampaikan juga kepada kami supaya dalam proses pembelajaran kita, tujuan kita tercapai. Apa yang kita inginkan sebagai seorang guru itu melihat peserta didiknya menjadi orang-orang yang sukses. Kita lanjut Ibu. Ini ada yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu, keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu keyakinan kelas ialah hasil dari kesepakatan siswa dan guru yang berupa kalimat negatif berubah ke positif. Contohnya Bapak Ibu kami tampilkan, Irfan, kenapa kamu nyontek pada saat ujian misalnya Bapak Ibu. Jadi kalimat ini tidak boleh lagi kita sampaikan. Irfan, kenapa kamu menyontek pada saat ujian? Jadi harus kita tampilkan kalimat positifnya. Dalam kegiatan proses pembelajaran dengan Ibu, kita melakukan ujian hari ini nak ya. Jadi kakak dan abang wajib untuk jujur dalam menjawab soal yang Ibu berikan. Jadi kalimat yang menyontek tadi sudah tidak bisa lagi kita tampilkan Bapak Ibu. Itulah yang kami pelajari Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan dari kesepakatan kelas tadi, berubahlah kepada keyakinan kelas. Menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, berarti dari dalam dirinya Bapak Ibu, sehingga bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kita lanjut. Ini pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini yang yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Validasinya misalkan, kamu lompat pagar ya? Contohnya Bapak Ibu. Iya Bu. Ibu dulu pernah loh melakukan hal itu, tapi itu tidak dibenarkan. Jadi validasi anak ini yang salahnya dulu, kemudian baru menanyakan keyakinannya. Kita lanjut Ibu. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak itu salah, bukan hanya hal-hal yang benar yang menjadi pembelajaran bagi dirinya, tapi hal-hal yang salah juga menjadi pembelajaran untuk dirinya. Bisa kami sampaikan contohnya seperti Bang Ali Bapak Ibu. Yang Ali 10 IPAS 4, dulunya dia seperti apa? Jadi dia belajar dari kesalahannya sehingga dia dapat memakai baju putih tadi pagi Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu mempunyai basic dan background yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kepada seorang anak yang tidak suka matematika untuk suka. Kita tidak bisa memaksa orang yang tidak suka berolahraga harus berolahraga. Jadi inilah menstabilkan identitas. Harus kita menanyakan kepada peserta didiknya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak gurunya mau jadi apa. Kalau kita lihat secara sekilas Bapak Ibu, Bang Ali itu rasa-rasanya tidak sanggup untuk melakukan kegiatan di Paski Bu. Tapi dia kami tanyakan kepada dia, abang kenapa mau melakukan mendaftarkan diri? Bu, saya mendaftarkan diri itu menjadi seorang Paski itu pertama satu cuma Bu alasannya. Saya melihat yang purna Paski cukup berani tampil di depan. Saya ingin jadi seperti dia. Itu cuma Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di kelas, dok permisi ku toilet Bu. Rumput ku kantin, dok kak kudu kue. Kan seperti itu. Jadi jangan lewat belakang kelas kita supaya dia tembus ke kantin dan ke kamar mandi. Ternyata apakah
dia tidak punya basic pun ya, apa yang ditampilkan tadi pagi itu hasil dari keinginan dia. Jadi dorongannya bukan dari kita Bapak Ibu, dari dalam dirinya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan lagi dari kami, dan segala support dan dukungannya kami ucapkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Eri Ulfa, calon guru penggerak yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya di ruangan ini untuk mengikuti acara pemaparan berbagi praktik oleh Ibu Eri Ulfa. Saya sebagai moderator undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.